jumpa lagi dengan aku Yani Damanik di channel Yani Damanik 147. Jadi hari ini kita masih di materi filsafat pendidikan. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 7, yaitu mengenai bahaya filsafat. Nah, untuk apa yang akan kita bahas dalam materi ini, kita ada dua sub bahasan. Yang pertama, apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Yang kemudian bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Oke, apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani pada tahun 1953 adalah pemisahan agama dari kehidupan atau falsuf din adil hayah. Menurut Naiswan pada tahun 2003, sekularisme di bidang politik ditandai dengan tiga hal, yaitu pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur eksklusif. Yang kedua, ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Awal dari sekularisme memang hanya berbicara hubungan antara agama dan negara. Namun dalam perkembangannya, semakin semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala lini pemikiran kaum intelektual pada saat itu. Kemudian, satu pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatunya kepada kekuatan akal manusia, termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat manusia, hidup, dan keberadaan alam semesta di persoalan akidah. Kedua, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Pengaruh dari sekularisme tidak hanya berhenti pada aspek yang paling mendasar atau akidah tersebut, tetapi terus merambah pada aspek pengaturan kehidupan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ikrar mereka untuk membebaskan diri dari Tuhan dan aturan-aturannya. Sebagai contoh sederhananya yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan yang dianggap sebagai pelopor pemikiran modern dalam bidang politik adalah Niccolo Machiavelli yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit menjadi nilai kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasaan belaka. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi muncul tokoh besar seperti Adam Smith yang menyusun teori ekonominya berangkat dari pandangan terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Yang kemudian di bidang sosiologi. Dalam bidang sosiologi muncul pemikiran besarnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim. Sosiologi ingin berangkat untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi dan mengapa orang-orang mau menerima kontrol masyarakat. Sosiologi juga harus menjelaskan perubahan sosial, fungsi-fungsi sosial, dan tempat individu di dalamnya. Yang kemudian di bidang pengamalan agama. Dalam pengamalan agama pun ada prinsip sekularisme yang amat terkenal, yaitu paham pluralisme. Agama prinsip kebebasan, yaitu negara harus memperbolehkan pengamalan agama apapun dalam batasan-batasan tertentu. Prinsip kesetaraan, yaitu negara tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atas pihak lain. Prinsip netralitas, yaitu negara harus menghindarkan diri pada suka atau tidak suka pada agama, dikemukakan dalam Audi tahun 2002. Yang kemudian di bagian B, yaitu bagaimana Islam seharusnya dan sekularisme. Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya saja, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke sentaro dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Hasilnya sungguh luar biasa. Begitu negeri-negeri Islam mempunyai kesempatan untuk memerdekakan diri, bentuk negara dan pemerintahan yang dibangun umat Islam sepenuhnya mengacu pada prinsip sekularisme dan segala turunannya. Jika objek penelitian agama dan keagamaan hanya memberikan porsi agama sebatas pada aspek budaya dan aspek sosialnya, maka perangkat metodologi penelitiannya tidak berbeda dari perangkat metodologi penelitian sosial sebagaimana yang ada dalam epistemologi. Ilmu-ilmu yang dihasilkannya pun tidak jauh berbeda dengan ilmu. Objek penelitiannya saja yang berbeda, yaitu di agama. Umat Islam akhirnya memiliki standar junjungan baru yang lebih dianggap mulia ketimbang standar-standar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Umat lebih suka mengukur segala kebaikan dan keburukan berdasarkan nilai demokrasi, HAM, pasar bebas, kesetaraan, dan lain-lainnya yang kandungan nilainya banyak bertabrakan dengan Islam.
Untuk dapat menjawab persoalan ini, marilah kita kembali satu persatu masuk bagaimana pandangan Al-Quran terhadap prinsip-prinsip sekularisme di atas, mulai dari mendasar. Kemudian turun-turunannya, kita mulai dari firman Allah dalam surat Al-Insan 2-4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu dijadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya ke jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Ayat-ayat di atas memberitahu dengan jelas kepada manusia mulai dari siapa sesungguhnya pencipta manusia, kemudian untuk apa pencipta menciptakan manusia hidup di dunia ini. Hakikat hidup manusia di dunia tidak lain adalah untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan. Allah juga memberitahu bahwa datangnya petunjuk dari Allah. Oke teman-teman, berikut mengenai bahaya filsafat dan sekularisme yang dibahas pada bab 7. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian untuk video pada bab ini. Semoga dapat kita telaah dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, see you in the next video di bab 8. Bye bye.